Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Menara Grobogan. Ada banyak buku yang memuat cerita tentang asal-muasal tanah Jawa atau babat tanah Jawa. Dikutip dari salah satu buku tersebut dari karangan Masatashi Iguchi yang menjelaskan mengenai asal-usul Pulau Jawa. Iguchi sendiri mengambil sumber dari mitologi pewayangan Jawa. Dikisahkan zaman dulu, mulai Aceh sampai Bali membentang dalam satu pulau. Dalam serat Mahaparwa karya Empu Satya tahun 851 Suryah atau 879 Candra dari Memenang Kediri menceritakan, dulu ada sebuah pulau panjang yang belum berpenghuni dan belum punya nama. Suatu ketika para dewa yang bersemayam di kayangan Gunung Tengkulu Himalaya datang ke gunung tersebut dipimpin oleh Sang Hyang Manikmaya atau Betara Guru dan menamakan pulau tersebut dengan nama Pulau Dawa yang berarti pulau panjang, sesuai dengan keadaan pulau tersebut yang waktu itu membentang dari Aceh hingga Bali. Sementara itu, dari tanah Hindustan ada seorang Brahmana yang diperintahkan ayahnya untuk mencari pulau yang panjang atau Pulau Dawa atau Pulau Jawa agar bertapa di sana. Brahmana tersebut adalah Prabu Ajisaka. Prabu Ajisaka, putra Iwasaka, putra Empu Ramadi, putra Sang Hyang Ramaparwa, putra Sang Hyang Hening, putra Sang Hyang Wenang, putra Sang Hyang Nurasa, putra Sang Hyang Nurcahya atau Sayyid Anwar, putra Sang Hyang Siva atau Nabi Sis, putra Sang Hyang Adamu atau Nabi Adam alaihissalam. Setelah beberapa lama, akhirnya Ajisaka menemukan Pulau Jawa, lalu mengelilingi seluruh pulau dan di sepanjang perjalanan banyak menemukan tanaman Jawa Wood. Akhirnya Ajisaka menamakan kembali pulau ini dengan nama Pulau Jawa, diambil dari nama tanaman Jawa Wood. Setelah mengelilingi Pulau Jawa dalam waktu 103 hari, Ajisaka melakukan pertapaannya, melakukan pembukaan hutan di Gunung Hyang atau Gunung Kendeng. Sebagai manusia pertama dengan sebutan Empu Sengkala. Bersamaan dengan itu dimulailah Tahun Jawa atau Tahun Saka dengan sengkalan jebuk sawuk yang berarti tahun kepala satu. Dari buku karangan Iguchi yang bersumber dari mitologi pewayangan Jawa menyebutkan Pangeran Ajisaka melakukan tapa brata pembukaan hutan pertama di Gunung Hyang atau Gunung Kendeng. Secara kebetulan setelah kami dari kru Menara Grobogan yang berteduh di Kasepuhan Ki Ageng Sunan Katong dan berpayung Petua Adat Kasunanan Keraton Surakarta berziarah ke makam Raden Ayu Dewi Roro Kuning di Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Kami mendapatkan cerita rakyat yang menyebutkan di Desa Maitan terdapat peninggalan sebuah gunung yang bernama Gunung Kendeng. Diceritakan pula di puncak Gunung Kendeng terdapat petilasan pertapaan Pangeran Ajisaka. Cerita rakyat Desa Maitan pun menjelaskan pernah terjadi sebuah sejarah yang besar antara Raden Ayu Dewi Rara Kuning dan Pangeran Ajisaka. Masyarakat Desa Maitan pun menceritakan keanehan-keanehan yang berada di puncak Gunung Kendeng, di mana Ajisaka melakukan pertapaannya di Pulau Jawa. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini bersama moderator kita, Mas Ngabei Karno Hadi Puspoko atau Kang Raharjo. Yang belum subscribe channel Menara Grobogan, silahkan klik tombol subscribe dan like sebagai dukungan buat kami untuk lebih semangat membuat konten yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedulur sekumpul khususipun warga ing Maitan mriki, khususipun mereka sedulur sesepuh utawi aji sepuh wonten ing juru kunjinipun Kanjeng Ayu Dewi Roro Kuning. Khususipun teko sak sampun wonten sendang lanang utawi sendangipun Bagus Wijaya Kusuma, lajeng Jaya Kusuma kita Raden Bagus Jaya Kusuma senopatipun Kanjeng Ratu Dewi Roro Kuning sakmenika sami minggah wonten ing tlatah Gunung Kendeng. Liripun Gunung Kendeng menika wonten sak tengah-tengahipun pradesan wonten ing dusun Maitan menika. Dados menika gunung menika dipun kitari warga ing dusun Maitan. Khususipun nggih menika sak kelurahan Maitan Kerajaan niki nggih. Menika wonten ing Maitan menika dipun wonten tengah-tengah kampung menika pradesan menika wonten gunungipun ingkang dipun paringi asma Gunung Kendeng. Duing uni wonten sejarah wonten ing mriki nyuwun ridho panjenengan Ya Allah Gusti saha lur kula sedaya saha khususipun Sinuwun Aji Saka nggih. Ya, Sinuwun Aji Saka. Beliau-beliaunya dulu pernah singgah di sini, bertapa di sini di Desa Maitan, bahwa beliaunya bertapa di antara sebelum ada desa. Dan di sini ada sebuah gunung bertapanya yang Aji Saka yang disebut Gunung Kendeng. Maka beliaunya ini sesepuh sini atau warga di sini dan sekaligus juru kunci dari Raden Ayu Dewi Roro Kuning tadi, juga dari Sendang Lanang tadi. Mudah-mudahan di sini beliaunya bisa memberikan sedikit suatu kesaksian bahwa di sini ada suatu peninggalan luhur di masa purba dulu di tanah Jawa. Istilahnya tanah Babat Jawa atau Tukuling Hono Coroko Tukuling 20. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini mudah dapat ridhonya leluhur dan sekaligus bermanfaat bagi warga Desa Maitan khususnya yang ada di Kabupaten Pati sini. Dan saya mohon restunya Kanjeng Ratu Ayu Dewi Roro Kuning bahwa di sini saya akan menceritakan sedikit untuk diinformasikan kepada anak cucu agar masyarakat di Desa Maitan di Kecamatan Tambak Romo Kabupaten Pati mendapatkan informasi yang begitu jelas bahwa di sini ada gunung peninggalan pertapanya Eyang Aji Saka, dan yang kemarin di makamnya Kanjeng Dewi Ayu Roro Kuning bahwa belinya dari Keraton Solo Surakarta Dina Jengkar Kanjeng Ratu Wandan Sari atau Gusti Mung dari Surakarta Nira Dewa Kerso Rawuh Hanyambang Deso, bahwa malam hari ini saya menyambung beliaunya untuk memberikan informasi bahwa saya sudah mengemban amanah dari sesepuh Kasepuhan Desa Katong dari Kanjeng Sunan Katong di Desa Katong Kecamatan Toro Kabupaten Grobogan, bahwa ini berkunjung di Pati untuk menyambung emban amanah dari beliaunya dari Keraton Surakarta dari Gusti Mung tadi. Dan ini ada semua dari juru kunci yang ikut hadir di sini, juga dari ini Nyai Ranti dan dari Desa Kalongan Mbak siapa tadi lupa aku, Mbak Sriwiyatun ya. Dan ini masih dari warga dari Terate Syekh Jangkung. Mudah-mudahan ini akan memberikan suatu bermanfaat sekali dan memberikan informasi yang begitu membuat suatu warga itu anak cucu atau anak muda. Bahkan tadi saya saat naik anak muda banyak yang datang di sini untuk menyambang di tempatnya luhur, juga mintakan berkah. Saya bersyukur sekali bahwa zaman sekarang masih ada anak muda yang masih ikut memelihara cagar budaya luhur yang ada di Desa Maitan sini. Saya mohon sedikit dari beliaunya ini, siapakah yang bisa sedikit menceritakan tentang Gunung Kendeng yang ada di Desa Maitan ini? Kiranya siapa Bapak yang bisa ini? Bapak ini katanya di sini punya tanah di dekat sini atau tanah sini. Bapak ini? Iya, tanah ini. Nah, ini memang tanah keluarga saya. Dan di sini pun juga ceritanya ada itu Kanjeng Sunan Nganuk itu Roro Aji Saka, iya, yang bertapa di sini. Itu semua orang pun banyak yang melihat ada kejadian yang tidak diduga-duga pun ada.
Aneh gitu ya maksudnya ya? Aneh. Keanehan gitu ya? Itu sering terjadi. Terjadi seperti apa yang terjadi di sini? Apa coba bisa diceritakan Pak di sini? Itu setiap malam atau malam menjelang maghrib itu banyak itu apa? Seperti bendera yang berjalan. Umbul-umbul gitu ya? Bendera warna-warni umbul-umbul ya? Ya. Ke arah barat. Ke arah barat ke tempatnya Kanjeng Roro Kuning tadi ya, Dewi Roro Kuning tadi ya? Roro Kuning. Oh begitu. Sering terjadi. Setiap apa? Maghrib gitu ya? Mau maghrib gitu ya? Maghrib. Terima kasih sekali. Belinya Bapak siapa namanya tadi? Ali Mohtar. Ali Mohtar, bahwa ini tanahnya beliaunya sekarang menjadi hak milik mereka. Dan ini sering ada kejadian yang aneh bahwa di sini kadang-kadang muncul suatu bendera umbul-umbul di setiap mau maghrib ke arah makamnya Kanjeng Dewi Ayu Roro Kuning tadi. Ini suatu kejadian yang maha langka. Di sini tempatnya dulu pertapanya Eyang Aji Soko. Beliaunya adalah ya termasuk sejarah di masa lampau atau sejarah di masa purba, di kerajaan-kerajaan masa purba di tanah Jawa. Disinilah beliaunya pernah bertapa yang disebutnya di Gunung Kendeng, di tengah-tengah Desa Maetan sekarang. Desa Maetan sekarang mengelilingi Gunung Kendeng di sini. Dan sekarang saya akan meminta suatu penjelasan dari Bapak yang juru kunci ini, karena dekat ini juru kunci Sendang Lanang tadi. Bapak Pate yang Bapak ketahui dari sejarah sedikit atau keanehan atau keistimewaan yang memberikan barokah di Gunung Kendeng sini, mohon Bapak menceritakan agar anak cucu bisa tahu tentang keistimewaan yang di sini dan yang Bapak ketahui itu apa saja gitu. Ya, saya dikit-dikit tahu. Ya. Zaman dulu itu Aji Soko topo di Gunung Kendeng, ada musuh. Dia dilimpih dari belakang, dipanah dari Gunung Gares. Dari Gunung Gares itu ya? Ya, dari Gunung Gares dipanah, meleset. Gunung ini, Gunung Kendeng menjadi dua. Jadi yang dua satu ya? kecil itu bawah. Di bawah. Ya, yang Gunung Gares itu sini dijaga Aji Soko itu kan tapa, dijaga orang putri. Gamannya itu Irus. Irus ya itu? Sayur, itu namanya Irus. Irus ya? Ya, Gunung Gares itu dikeruk sama Irus. Terus Gunung Gares itu butak. Butak ya? Warna putih itu. Oh, warna putih ya, Gunung Gares itu gara-gara musuhan nama Aji Soko. Oh gitu. Ya, cuma itu saya tahu. Alhamdulillah ini sedikit terkuak bahwa ada sejarah sini. Mudah-mudahan kurang lebihnya kita semua diberi maaf oleh leluhur dan diberikan barokah, karena anak cucu biar tahu dulu leluhur itu mencari atau untuk memakmurkan masyarakat atau rakyatnya di zaman dulu dan sampai sekarang. Itu perjuangan di masa lalu adalah seperti cerita yang dijarahkan bahwa beliaunya bertapa di sini, yang Aji Soko bahwa akan dipanah dari Gunung Gares. Lalu ada seorang putri yang menjaga dan gunungnya itu diciduk pakai centong kalau bahasa Jawa. Atau kalau yang Irus sayur, kalau zaman sekarang itu centong pengambil sayur, itu gunungnya cuma diciduk begini saja dan gunungnya itu menjadi yang atas itu budak gitu ya, hilang ya, yang belakang hilang. Disitulah sehingga di sini sejarah dikenal anak cucu. Di tengah-tengah Desa Maetan sini ada sebuah legenda di masa purba yang masih bisa kita kenal. Mudah-mudahan atas cerita beliau tadi ini bermanfaat bagi anak cucu di Desa Maetan, khususnya di Kabupaten Pati, di Kecamatan di Tambak Romos ini. Mudah-mudahan bisa dikenal masyarakat dengan baik dan mudah-mudahan di sini nanti bisa dibangun tempat wisata, karena di sini indah sekali. Dari semua penjuru ya, kampungnya di sini atau di Desa Maetan ini, bahkan sampai jauh di luar Kecamatan Tambak Romo bisa terlihat, bahkan sampai ujung timur, barat, selatan, dan utara. Kita memandang dari atas ini akan kelihatan semua begitu indah. Maka hari ini saya mohon Bapak ini, Bapak siapa tadi? Ini? Bapak Lasrianto. Mohon Bapak menceritakan sedikit apa yang Bapak ketahui tentang sejarah di gunung sini. Mudah-mudahan memberikan suatu manfaat sekali dan bisa untuk didengarkan anak cucu, agar anak cucu akan tambah sayang apa yang menjadi peninggalan luhur, budaya luhur atau cagar budaya yang ada di gunung sini. Bahkan mudah-mudahan nanti akan banyak dikenal oleh masyarakat
di Indonesia dan bahkan untuk di mancanegara. Mudah-mudahan saja karena kemajuan zaman bisa saja merubah bahwa gunung ini untuk dibuat tempat wisata religi yang begitu dicintai anak remaja, bahkan anak-anak muda khususnya di Desa Maitan. Khususnya ini agar Bapak memberikan sedikit cerita tentang sedikit masa-masa keistimewaan yang pernah terjadi di Gunung Kendeng sini. Monggo Bapak. Ya. Gunung Kendeng menjadi istimewanya bagi masyarakat Maitan. Maitan ya gitu ya. Jadi idolanya orang Maitan itu punya sejarah Gunung gitu. Kendeng. Gunung Kendeng gitu ya. Nah, terus masalah keanehan-keanehan yang seperti dibilang Pak Mukhtar tadi, sampai sekarang pun itu kadang-kadang anak-anak domain di sini itu ambil gambar, foto-foto gitu. Kadang-kadang itu ada yang keanehan di gambar tersebut kamera itu ya. Di kamera itu ya. Itu kadang ada orang pakai baju putih sujud. Nah, kadang dikir gitu sampai sekarang. Oh iya iya. Yang dilihat anak-anak sekarang gitu, kayak gitu. Yang bisa saya informasikan hanya gitu, Pak. Ya ya. Terima kasih sekali bahwa ini sudah menjadi suatu informasi yang mengembirakan bahwa di sini dulu itu bahkan kalau diambil kamera pernah suatu terjadi keanehan. Ada orang berjubah putih bersujud. Kadang ada berjubah putih itu berzikir. Mudah-mudahan itu adalah leluhur kita selalu mendoakan memberikan berkah kepada anak cucu khususnya yang ada di Desa Maitan sini dan selalu memberikan berkah bahwa semua akan menemukan suatu keselamatan dan kemakmuran gemah ripah loh jinawi, bahwa kita semua juga cinta memelihara cagar budaya luhur yang ada di Desa Maitan, khususnya ini Gunung Kendeng. Dan kini pun anak-anak muda ikut hadir. Ini Mas siapa ini? Rifai. Sini maju Mas, maju. Masih sini, yang satu sini siapa? Masih sini. Lah ini Mas Rifai dari kampung mana Mas? Maitan. Oh Maitan sini Mas ya. Alhamdulillahirobbilalamin bahwa ini anak muda aja yang kampung sini tidak bosan naik ya. Bahkan malam hari pun ini tadi lihat naik turun banyak sekali karena di sini selain mendapatkan berkah udaranya pun sangat segar sekali. Mas siapa tadi? Rifai. Mas Rifai pun malam hari juga ketemu dan naik di sini. Dan masnya ini siapa? Bagas Hendra. Bagas Hendra ya. Nah, juga dari Maitan. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan saudara-saudara sampai anak muda itu akan selalu mencintai apa yang ada di Desa Maitan ini, bahwa ada cagar budaya luhur yang namanya Gunung Kendeng. Ya Mas ya. Saya salut sampean masih malam hari ikut naik bahkan menikmati suatu pemandangan yang begitu indah di malam hari ini, dan mudah-mudahan leluhur kita menjangkau agar di sini selalu dijaga kebaikannya, dijaga suatu dipelihara kebersihannya, bahkan dibangun yang lebih indah. Bahkan mas-masnya ini nanti, bahkan adik-adik yang masih kecil cinta akan budayanya luhur, cagar budayanya yang dulu yang ada di tempatnya Gunung Kendeng sini ya Mas ya. Sedulur, bahwa disinilah tempatnya bertapanya Eyang Haji Soko, bahwa di sini ada sesuatu keanehan yang begitu membarokai masyarakat sini, bahwa di sini bagaikan terjaga, ada suatu tanahnya walau musim hujan sekalipun di sini tidak pernah tumbuhnya rumput di sini. Ya, bahkan ini pernah dipasang bendera lebarnya 6x9 meter, ya, merah putih. Dan karena sering ada suatu kejadian yang aneh, bendera umbul-umbul warna-warni sering berjalan ke arah barat di tempatnya yang Kanjeng Raden Ayu Dewi Ratu Roro Kuning tadi dari sini. Mudah-mudahan akan di sini tadi antara bersambungnya sejarah dua tempat sakral tadi selalu memberikan suatu kebarokan yang tersendiri bagi warga Maitan sini, agar selalu dicintai, agar selalu mengalir barokahnya untuk anak cucu ya, khususnya yang datang di sini, bahkan warga Maitan sini juga khususnya Kabupaten Pati, mudah-mudahan diperkenalkan
dan dibangunnya tempat ini untuk menjadi tempat yang begitu istimewa untuk berolahraga pagi, senam pagi, bahkan untuk jalan-jalan pagi di atas bukit di tengah-tengah kampung Mahitan sini. Mudah-mudahan selalu terjaga kesehatannya, kemakmurannya, gemah ripah loh jinawi. Semua selamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil